Pasca pandemi COVID-19 yang membuat sektor pariwisata Bali lumpuh, membuat sebagian besar masyarakat Bali kehilangan mata pencariannya. Di Kota Denpasar sudah banyak warga yang beralih profesi dengan memanfaatkan lahan sempit di tengah kota. Warga memanfaatkan lahan tersebut untuk melakukan urban farming sebagai gaya hidup baru masyarakat perkotaan yang mendorong ketahanan pangan secara mandiri. Dalam beberapa waktu terakhir, urban farming kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Di Kota Denpasar sendiri, konsep berkebun di lahan terbatas ini awalnya hanya sebatas inisiasi dari segelintir komunitas yang bergerak secara mandiri untuk menerapkan konsep tersebut. Namun masifnya penyebaran COVID-19 yang membuat beberapa sektor perekonomian masyarakat Kota Denpasar mengalami mati suri. Membuat urban farming ini pun berkembang dan menjelma menjadi tren gaya hidup masyarakat perkotaan khususnya Kota Denpasar. Dalam hal ini, penurunan kualitas hidup yang dialami oleh sebagian masyarakat Kota Denpasar kini mulai dapat kembali ditingkatkan dengan cara mendorong ketahanan pangan secara mandiri melalui urban farming. Hal ini juga membuktikan bahwa urban farming dapat menjadi konsep pertanian ideal di masa depan. Konsep urban farming juga menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Konsep ini dapat mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Anak Agung Gede Bayu Brahmastra menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar sangat mendukung dan mendorong adanya pihak-pihak dalam memberikan inovasi di bidang pertanian di Kota Denpasar. Hal ini lantaran lahan pertanian yang berada di kota ini jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, minat masyarakat Kota Denpasar dalam hal bertani sangatlah kurang, sehingga diperlukan inovasi dalam bidang pertanian yang dapat mendorong masyarakat untuk mandiri dalam pengadaan bahan pangan sehari-hari, serta memanfaatkan lahan sempit di tengah kota secara maksimal. Terlebih pasca pandemi COVID-19 ini, jika terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksikan pangan dan memperkuat ketahanan pangan di Kota Denpasar. Mungkin minat masyarakat terhadap pertanian dalam arti luas di Denpasar agak kurang. Ya. Dengan adanya COVID, ya pertama yang terjadi ada pemutusan hubungan kerja, hasil juga berkurang, ekonomi merendah seperti itu. Kita analisa dulu permasalahannya apa ya seperti itu. Yang pertama, di samping ada pemutusan kerja, ada daya beli masyarakat yang turun, ya, pastilah seperti itu. Kemudian banyak lahan sebenarnya di perkotaan yang belum dipakai untuk pertanian, baik di pekarangan maupun di lahan tidur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahannya itu minat. Jadi bertani di perkotaan yang kita sebut urban farming belum menjadi lifestyle. Nah, seperti itu jadinya. Dengan COVID ini kami sebenarnya sangat dan beberapa komunitas sangat ingin pertanian ini dalam masa ini ambil momennya untuk menjadi urban farming itu lifestyle kehidupan perkotaan ya, terutama kita sasar dari keluarga itu, dari kepala keluarga, dari ibunya, dari anaknya. Nah, seperti itu bisa dia melakukan usaha pertanian minimal di pekarangannya dia sendiri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menjawab tantangan ke depannya dalam konsep urban farming, pemerintah Kota Denpasar harus memiliki peran yang penting dalam menyediakan regulasi khusus untuk mendukung penerapan urban farming, termasuk soal kebijakan hak guna lahan. Selain itu, urban farming dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran panen urban farming. Agung Rai, Bali TV.